Halo guys, selamat datang di Story Begin. Di video kali ini, saya akan bercerita tentang drama Korea terbaru yaitu Reborn Rich. Drama Reborn Rich mengisahkan Yoon Hyun Woo yang diperankan oleh Song Joong Ki yang telah melayani Sunyang Konglomerat sebagai sekretaris manajemen selama lebih dari 1 dekade. Suatu hari, dia dituduh melakukan penggelapan uang dan dibunuh oleh putra bungsu keluarga, Jin Do-jeon. Saat berikutnya, Yoon Hyun Woo terbangun dalam tubuh Jin Do-jeon dan dia memutuskan menggunakan identitas barunya untuk membalas dendam pada konglomerat Sunyang. Drama pun dimulai dengan Hyun Woo yang sedang melakukan pengambilan uang sebesar $600 juta. Entah bagaimana caranya dia bisa mendapatkan uang sebanyak itu. Petugas bank pun sempat bertanya, apa ini sebuah kerja keras atau hanya keberuntungan? Namun, Hyun Woo tak menjawab. Semua dimulai dari beberapa hari lalu. Hyun Woo yang bekerja sebagai manajer keluarga kaya Sunyang berjuang sangat keras untuk mengurus semuanya. Bahkan saat ketua pimpinan perusahaan, yaitu Tuan Jin, terkena kasus penggelapan dana, dia pun berhasil mengurusnya, sehingga Tuan Jin pun hanya dihukum dengan masa percobaan selama 5 tahun. Dia adalah jaksa bernama Seo yang sedang menangani kasus Tuan Jin. Dia tak menyetujui hukuman masa percobaan selama 5 tahun yang didapatkan Tuan Jin. Dia bersikeras untuk mencari bukti dan akan segera melakukan banding. Hari ini adalah upacara mengenang pendiri grup Sunyang. Asisten baru keluarga tersebut, yang bernama Shin, terlihat begitu sibuk. Lalu Hyun Woo menegurnya untuk mengganti produk minuman yang telah disiapkan, karena pimpinan memiliki alergi terhadap buah persik, yang dapat menyebabkan gangguan pernapasan dan mungkin meninggal. Lalu, para petinggi keluarga Sunyang pun datang. Dalam pertemuan, seluruh anggota tidak diperbolehkan menyebutkan namanya. Yang pertama adalah ketua pimpinan, yaitu Tuan Jin yang dipanggil 10, dan istrinya Jung Rae dipanggil 1 Alpha, begitu pula wakil pimpinan yang bernama Tuan Dong Ki dipanggil 20, dan istrinya dipanggil 2 Alpha. Kemudian, anaknya dipanggil 21, dan seterusnya. Kemudian datang La Sung Jun, yaitu anak dari pimpinan, datang dengan marah-marah bersamaan dengan istrinya Hyun Min, yang terlihat sedang mencegah Sung Jun, karena pertemuan akan segera dilaksanakan. Namun Sung Jun tak peduli. Sambil marah-marah, dia bertemu dengan ayahnya, dan berkata bahwa semua rencana untuk merebut penuh grup Sunyang tak akan berhasil karena Song Joon berencana melepaskan warisannya. Dia menolaknya, karena pernah melihat kecelakaan itu. Namun entah kecelakaan apa yang dimaksud oleh Sung Jun. Karena terkejut, ayahnya pun mengalami serangan jantung, dan seketika terkapar. Lalu dengan sigap Hyun Woo datang dan memanggil bantuan medis. Namun Sung Jun malah kabur. Dia adalah adik Tuan Jin, yang bernama Hua Yang. Dia terlihat sangat kesal dengan suaminya Chang Jae, yang seorang politikus, karena tidak mau menggunakan kekuasaannya agar Tuan Jin dapat ditahan. Upacara pun tetap dilakukan, walau terjadi tragedi di hari itu. Karena ditakutkan kabar sakitnya pimpinan Sunyang tersebut, membuat harga saham menjadi anjlok. Hal tersebut membuat Hua Yang senang. Dan Dong Ki wakil pimpinan ingin melakukan pengumuman. Namun anaknya membantah, dan mengatakan bahwa Sung Jun lah yang harus maju agar tak terjadi kecurigaan. Lalu Hyun Mi pun menyuruh Hyun Woo untuk menjemput Sung Jun dalam waktu 30 menit. Lalu dia pun pergi dengan asisten barunya. Dalam perjalanan asisten baru ini, selalu bertanya-tanya mengapa Hyun Woo mau melakukan hal tersebut. Sehingga Hyun Woo pun menjawab beberapa aturan. Yang pertama, dia tak pernah menolak atasan. Kedua, dia tak pernah bertanya-tanya. Dan ketiga, dia tak pernah membuat penilaian sendiri tentang perintahnya. Sesampainya di rumah Sung Jun, Hyun Woo pun malah terkena amukan dari Sung Jun. Meskipun begitu, dia terus berusaha untuk membujuk Sung Jun. Namun dirinya malah disiram air oleh Sung Jun. Namun berkat kerja kerasnya tersebut, Sung Jun pun luluh, dan dia bergegas untuk berangkat. Sesampainya di tempat upacara, dia meminta maaf, dan dia mengumumkan akan mengurus masalah dan mengembangkan Sunyang. Dia pun berjanji akan membagi keuntungan secara adil kepada para pemilik saham. Hyun Woo pun melakukan makan siang sambil mendengarkan gosipan orang-orang di belakangnya.
Karena Hyun Woo hanya lulusan SMA, dia pun wajar melakukan hal-hal seperti tadi, ucap mereka. Lalu Hyun Woo mendapatkan telepon dari istri Tuan Jin, dan dia pun bergegas ke rumahnya. Mirisnya, dia hanya disuruh untuk membenarkan toilet. Sesudah itu pun dia dimarahi, dan hanya diberi uang recehan. Hyun Woo selalu berusaha, karena ibunya sudah meninggal. Saat makan malam, adiknya memberikannya pulpen. Namun Hyun Woo merasa tersinggung, dan mengatakan seharusnya dia terus belajar, dan dia fokus ujian PNS saja. Dan ayahnya pun mengatakan pada Hyun Woo, agar bekerja untuk dirinya sendiri, dan kemudian menikah. Hyun Woo pun tersinggung dan kemudian pergi. Di hari berikutnya, perusahaan digeledah oleh kejaksaan, namun mereka tidak menemukan apapun, karena Hyun Woo sudah memindahkan berkas-berkas rahasia ke lemari yang tersembunyi. Hyun Woo pun pergi menyapa masing-masing anggota keluarga, namun mereka malah sibuk dengan urusannya masing-masing. Namun, hanya Yang Ki yang menyapanya. Dia adalah anak keempat dari pendiri perusahaan, namun dia pun sudah memutuskan hubungan keluarga dengan ayahnya. Di bawah, Hyun Woo pun bertemu dengan Hye-in, istri Yang Ki, seorang selebriti yang menyebabkan Yang Ki putus hubungan keluarga. Dan Hye-in pun memasuki ruangan keluarga tersebut, dan mengatakan bahwa 3% sahamnya lah yang jadi penentu. Dan permintaannya adalah, ingin mengetahui kebenaran dari kecelakaan itu. Kemudian asisten baru itu menemukan sebuah berkas, dan menanyakannya kepada Hyun Woo. Melihat ada keanehan dari bukti transaksi di berkas tersebut, dia pun memberikannya kepada direktur, namun berkas tersebut malah dihancurkan olehnya. Kemudian Hyun Woo bertemu dengan Sung Jun. Dia pun bercerita tentang kakeknya dan berterima kasih kepada Hyun Woo. Singkatnya, Hyun Woo pun menunjukkan berkas yang tadi dia dapat, karena sebelum berkas tersebut hancur, dia sempat memfotonya. Kemudian Sung Jun menanyakannya kepada direktur, dan direktur pun bingung dan hanya bisa meminta maaf. Sung Jun pun marah, dan memecat direktur itu. Lalu Hyun Woo diangkat sebagai manajer keuangan yang baru, dan dikirim ke luar negeri untuk mengambil kembali uang tersebut. Singkat cerita, Hyun Woo sampai di luar negeri, dan memasukkan uang tersebut ke rekeningnya. Sialnya percakapannya tersebut disadap oleh si anak ketiga, dan diberikannya kepada jaksa Seo. Sepanjang perjalanan Hyun Woo merasa aneh, dan benar saja, segerombolan preman ingin membunuhnya, untungnya dia selamat. Namun tiba-tiba, datang seorang anak yang menabraknya, hingga akhirnya Hyun Woo lemas dan terkapar. Dan anak-anak pun mengerumuninya. Ternyata anak itulah yang menyuntikkan obat bius ke Hyun Woo. Singkatnya Hyun Woo dibawa ke pinggir tebing pantai, dan si asisten itu pun datang yang membuat Hyun Woo terkejut. Dan dia bertanya siapa yang menyuruhnya. Namun asisten tersebut hanya mengatakan selamat tinggal dan Hyun Woo pun didorong ke jurang. Tiba-tiba ia terbangun. Anehnya dia melihat Hye-in, dan Yong Ki memanggilnya dengan nama Do Jun. Dia pun kebingungan, mengapa dia masih hidup tetapi dalam wujud anak kecil. Hingga dia pun tersadar saat melihat monumen Jepang itu. Sebuah monumen yang diruntuhkan di tahun 1995 yang artinya dia kembali ke masa lalu. Dan benar saja, dia pun bertemu dengan keluarga Sunyang yang masih muda, hingga dia bertemu dengan sang pendiri Sunyang, yaitu Tuan Jin Yang Chul. Karena kebingungan dia pun malah berdiri di depannya. Penasaran dengan kelanjutannya? Ikuti terus Story Begins.